anak muda, pekerja, ya, orang-orang profesional, orang-orang golden age, ibu rumah tangga, semua harus belajar firman. Saudara, apa yang ada di dunia ini bisa gagal. Rencana bisa gagal. Apa yang kita kerjakan bisa gagal. Rumah tangga ada yang gagal. Pekerjaan yang sudah dikerjakan bertahun-tahun lamanya, sekian lama bisa gagal. Apa saja yang ada di dunia ini bisa alami kegagalan. Namun ada satu yang tidak pernah bisa gagal, yang diberikan kepada kita selama kita masih ada di dunia ini, yaitu firman Allah. Firman yang tidak pernah gagal itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Firman itu menyelamatkan kita bukan saja dari dosa dan maut, tetapi juga menyelamatkan kita dari tantangan dan apapun yang ada di dunia ini. Kita patut bangga kepada Allah karena Dia memberikan firman-Nya yang kekal, berkuasa, karena firman Allah sanggup untuk melakukan segala perkara yang jauh daripada yang kita pikirkan. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, semuanya ada. Saudara, segala sesuatu Allah kerjakan dengan firman. Langit dan bumi diciptakan dengan firman. Oleh karena itu kita harus tenggelam hidup di dalam firman-Nya. Dan kita mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil Kerajaan Allah ini. Karena apa? Karena firman atau Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Oleh karena itu, bila ada kehancuran, ada tantangan, ada penindasan maupun kegagalan, gelombang dan badai di depan kita, sekalipun tidak ada masa depan kita, katakan, jangan cari yang lain, tapi carilah Tuhan dan firman-Nya. Firman inilah yang menjadi kekuatan kita. Firman inilah yang menghibur kita. Firman inilah yang memulihkan keadaan kita. Dan firman Tuhan inilah yang meluruskan hidup kita. Karena firman Tuhan ini punya kuasa. Sore hari ini di Indonesia atau pagi hari di New York, di Amerika, kita mau belajar mengenai kuasa daripada firman. Kita membahas tentang kuasa yang ada dalam firman. Kuasa apa yang di dalam firman? Yang pertama, kuasa untuk membangkitkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, imannya akan dibangkitkan, dikuatkan. Walaupun kita dalam keadaan lemah, ya, kita dalam keadaan shock, down, tapi kalau kita diberi firman, maka iman kita ini akan bangkit, dikuatkan. Persoalan apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya akan apa yang dikatakan firman, maka pasti ada jalan keluarnya. Tetapi sering di tengah-tengah persoalan, kita tidak bisa lagi memandang Yesus. Iman itu bukan untuk dirasa, iman itu bukan untuk diraba, tetapi iman itu untuk dipercayai. Sebab hidup kita ini bukanlah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita percaya firman Tuhan, maka hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, mengapa kita sering gugur iman kita? Karena kita bimbang, kita menjadi terombang-ambing, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Iman kita melihat kenyataan. Kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak mengenal firman, maka kita akan binasa. Firman Allah mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal firman. Kenapa iman kita gugur? Karena kita sering takut dan khawatir yang menghimpit firman. Iman kita kenapa gugur? Karena iman kita ini statis, ya, nerimo, ya, tidak agresif, tidak berperang. Ya weslah, kalau memang mau gitu ya biarlah gitu terjadi. Ya weslah, kalau memang rumah tanggaku, suamiku meninggalkan aku, ya segala apa terjadi. Saudara, agresif, terima, ya. Tapi kita mau sebagai yang mempunyai firman, kita mempunyai iman yang berperang, ya, yang sungguh-sungguh iman yang
Karena itu kita harus percaya akan firman Tuhan. Kenapa iman kita gugur? Karena kita mendengar suara iblis. Kita perlu mempunyai iman yang percaya, walaupun kelihatannya Allah tidak ada, walaupun kelihatannya seperti Allah tidak ada. Kalau kita punya firman, maka kita punya iman yang berperang. Ya, yang kedua, firman itu berkuasa untuk apa? Menyelamatkan kita. Yohanes 8 ayat 51 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Namun, tidak semua orang memiliki jaminan kepastian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 19, siapa yang berpegang pada firman Tuhan yang sejati menuju kehidupan kekal selamanya. Saudara, domba-domba yang mendengarkan suaraku, kata Tuhan, aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Saudara, kita perlu untuk firman, karena firman ini menyelamatkan kita. Firman Tuhan mengatakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yaitu hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, kuasa apa dalam firman? Kuasa untuk memperoleh keberhasilan. Yosua 1 ayat 8. Berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Saudara, tak seorang pun dari kita bercita-cita untuk gagal. Dengan segala macam cara manusia berusaha untuk mendapatkan keberhasilan. Namun sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kunci keberhasilan itu terletak mau tidak kita mengutamakan firman Tuhan di atas segala galanya. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Allah, melakukannya, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Dan bertindak hati-hati karena firman Allah ini menolong keberhasilan kita. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka hari ini Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Yang keempat, kuasa firman, yaitu mendidik kita untuk kita taat kepada firman. Kuasa firman ini mendidik kita untuk taat. Contohnya Isa di dalam Kejadian 26. Isa ini dididik untuk taat dan dia diberkati. Isa tinggal di negeri yang mengalami kekeringan, kelaparan, kesesakan, ya, kesulitan yang besar. Dan Alkitab mencatat ini bukan untuk yang pertama kali. Kelaparan ini sudah ada sejak zaman ayahnya Abraham, ya. Dan ini bukan semacam kelaparan biasa, tapi benar-benar kelaparan dahsyat yang bisa menjatuhkan iman Abraham. Abraham sampai pergi ke Mesir, tinggal di situ, waktu mau masuk Mesir, istrinya disuruh mengaku sebagai adiknya, supaya mereka bisa hidup. Dan ini terjadi lagi pada zaman Isa. Kalau secara daging, Isa sebagai manusia tentu bingung dan khawatir, di mana terjadi kekeringan di mana-mana, sawah tidak menghasilkan panen, gandum bahan makanan sulit didapat.
Kalaupun ada gandum maka harganya pasti mahal. Karena itu semua orang pergi ke Mesir pada waktu itu. Mesir daerah yang subur, airnya berlimpah-limpah, bercocok tanam pasti jadi. Secara manusia Mesir lebih menguntungkan ya. Sedang di Gerar dan Kanaan sedang dilanda kekeringan yang panjang, tanahnya gersang. Maka tentu Ishak punya pikiran kalau aku di sini terus akan mati kelaparan. Tetapi pada satu saat Tuhan berfirman pada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau seperti kepada mula dan keturunanmu akan kuberkati. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahku. Bagaimana sikap Ishak? Ishak tidak melihat keadaan. Ishak tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ishak mendengar dan taat melakukan perintah Tuhan. Justru Ishak menabur benih di tanah kering. Karena Ishak tahu hidupnya bukan ditopang oleh negerinya. Bukan juga oleh keadaan. Tetapi hidupnya ditopang oleh firman Tuhan. Saudara, kekeringan dan kesulitan, kesesakan menjadi berkat yang besar bagi Ishak. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dia Tuhan memberkati 100 kali lipat pada tahun itu juga. Saudara, kita kadang-kadang tidak berani melakukan firman yang kita tahu. Kita dengar, contohnya dalam hal perpuluhan, ya, dalam hal menabur saat kekeringan. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur menuai. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan ini karena apa? Kita dalam keadaan kekeringan. Pikiran manusia itu beda, saudara. Pikiran manusia menabur di saat kantong kering akan tidak bisa tumbuh. Kalau bersandar pada akal manusia, maka kita tidak akan pernah melakukan firman Tuhan. Ingat, apa yang kita tuai itu akan kita tabur. Tabur perkataan iman, kita menuai keajaiban. Tabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Tabur firman Tuhan, kita menerima janji Allah. Kalau kita tabur dosa, kita menuai maut. Yang kelima, kuasa untuk menyembuhkan. Mazmur 107 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, disampaikannya firman dan disembuhkannya mereka. Diluputkanlah mereka dari liang kubur. Saudara, bagian kita adalah mempercayai dan mengucapkan firman Allah. Bagian Allah itu menyembuhkan. Seperti 10 orang kusta, bagiannya percaya apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun tidak masuk akal. Orang kusta ini minta sembuh. Tetapi Yesus menyuruh pergi menghadap ke imam. Risikonya besar. Bisa dirajam batu pada waktu itu orang kusta. Tetapi 10 orang kusta ini taat dan percaya. Ketika mereka percaya dan melakukan apa yang Yesus katakan. Di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Saudara, tahir itu melebihi dari sembuh ya. Seorang perwira yang bukan orang percaya, hambanya sakit dan mati. Dia menggantungkan hidup dan mati hambanya dengan satu patah kata firman, maka hambanya itu sembuh dan akhirnya hambanya mengalami kesembuhan. Firman ini punya kuasa untuk menyembuhkan. Yang sakit percaya akan firman, maka firman ini akan menyembuhkan kita. Yang keenam, kita punya firman kuasanya yaitu untuk memerdekakan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ada sebagian orang yang mengaku sudah percaya pada Yesus, tapi masih terikat kepada hal yang tidak berkenan pada Tuhan, masih diperhamba ketakutan, kekhawatiran, dosa, sakit hati, tidak bisa mengampuni, kenajisan, amarah, merokok ya. Persoalan datang kita tidak bisa memuji Tuhan. Ada tembok-tembok besar yang membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Mereka menjalani hari-hari depan dengan tidak menentu. Saudara, kalau kita percaya firman Tuhan, maka dalam firman ada kuasa membuat kita merdeka dari ketakutan dan kekhawatiran. Dunia mengalami punya empat kemerdekaan dasar yang ingin dinikmati orang, yaitu merdeka berbicara,
merdeka beribadah, merdeka dari kekurangan atau kemiskinan, merdeka dari ketakutan. Tapi semua itu akan tercapai apabila ada satu kemerdekaan yang lain yang sangat diperlukan oleh umat manusia, yaitu orang perlu merdeka dari dirinya sendiri dan dari kodrat dosa. Tanpa ini dunia tidak dapat memberikan merdeka sepenuhnya. Banyak ajaran ingin memecahkan hal ini. Hukum, ajaran-ajaran, amal ibadah, agama. Diharapkan manusia bisa merubahkan semua kodrat dosa manusia. Paulus menegaskan, bukan hukum sebelah luar, melainkan hukum yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita yang bisa merubahkan kita. Hukum kuasa firman yang masuk di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita, itu bisa membuat kita merdeka. Kita tidak akan bisa memperingati kemerdekaan bila kita masih diperhamba kembali oleh diri kita sendiri, diperhamba oleh dunia dan segala kepalsuan dan hawa nafsu daging kita. Saudara, jiwa tubuh kita ini sering menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Jiwa hati kita selalu membelenggu kita untuk tidak bisa memuji Tuhan. Daud berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, pujilah Tuhan. Ingat kebaikannya. Ingat dia yang mengampuni. Ingat dia yang menyembuhkan. Ingat dia yang menyelamatkan. Saudara, kadang-kadang hati kita ini tidak bisa memuji Tuhan. Tapi jiwa kita tidak bisa memuji Tuhan. Tapi ayo seperti Daud, kita angkat jiwa kita. Katakan, ayo puji Tuhan. Paksa untuk memuji Tuhan. Sehingga kita bisa bebas dan merdeka dari Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mempunyai kuasa untuk membangkitkan. Kita lihat anak Yairus, gadis berumur 12 tahun. Satu-satunya anak yang mati di rumahnya. Semua orang merasa. Yesus berkata dengan firman-Nya, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Maka Yesus berkata, hai anak, bangunlah. Firman-Nya dikeluarkan. Dan anak itu bangkit dan diberi makan. Lazarus yang sudah mati busuk 4 hari lamanya. Yesus berkata dalam firman-Nya, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus itu hidup kembali. Anak muda di kota Nain yang mati diusung. Yesus berfirman, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah ia dan ia duduk berkata-kata. Saudara, apa yang mati di dalam hidup kita? Mungkin bisnis kita, penghasilan kita. Kita bukan mati secara jasmani, tapi mungkin bisnis kita, penghasilan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Ingat, dia sanggup, firman-Nya berkuasa, imani dengan perkataan. Maka saya percaya Tuhan sanggup membangkitkan kembali apapun yang sudah mati. Biarlah kita tetap sungguh-sungguh percaya apa yang Yesus katakan. Bangkit dan akan kembali. Saudara, waktu suami saya bertobat, suami saya sudah tidak ada pekerjaan pada waktu itu. Tetapi ada surat-surat yang sudah mati, saudara. Surat-surat itu sudah NPWP, semua pokoknya surat-surat untuk mengambil order kembali di asuransi sudah mati semua. Tapi surat yang mati itu kita bawa dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Saudara, yang mati ini bisa hidup. Dengan surat yang mati ini, saudara, suami saya pergi ke perhutani, ke asuransi. Sudah, akhirnya apa? Dengan surat yang mati itu, semua rekan-rekannya masih ingat dan semua memberi order. Dan di situ awal daripada setelah suami saya bertobat diberkati Tuhan lewat surat-surat yang sudah mati. Saudara, apa yang sudah mati dalam hidupmu? Pekerjaanmu, saudara, apakah keuanganmu, apakah bisnismu, penghasilanmu, saudara, apapun yang mati dalam hidupmu, percaya serahkan di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan sanggup membangkitkan kembali. Saudara, biar sekali kita merdeka, jangan sampai kita kembali kepada hidup lama, tapi sekali merdeka, kita akan tetap merdeka. Amin. Wow, luar biasa ya. Penting sekali tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, pentingnya tentang firman Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian kita terus tingkatkan semangat kita untuk membaca firman Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya dan melakukannya. Ya, sebab tadi sudah disampaikan ada 7 kuasa daripada firman Tuhan ketika kita melakukannya. Yang pertama itu akan membangkitkan iman, yang kedua adalah akan menyelamatkan hidup kita kekal untuk selama-lamanya, dan yang ketiga yaitu agar hidup kita mengalami keberhasilan, dan yang keempat melalui firman Tuhan, Tuhan akan mendidik kita, ngajarin kita agar kita terus hidup dalam ketaatan, dan yang kelima bahwa firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, dan yang keenam untuk memerdekakan, dan yang terakhir baru saja kita dengar yaitu membangkitkan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, luar biasa. Silakan Ibu boleh berdoa buat kami semua. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang setia di dalam Zoom ini, Tuhan, baik yang ada di New York pagi hari maupun yang ada di Indonesia pada sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan lewat firman-Mu ini, biar firman ini boleh tertanam di hati mereka, Tuhan, dan kami tetap mau semangat untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang belajar firman Tuhan akan mengalami kuasa-kuasa keajaiban, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati semua anak-Mu yang sedang bekerja, yang sedang sekolah, ibu rumah tangga. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Tuhan. Engkau menyelamatkan, bangkitkan iman mereka supaya mereka tidak nerima, nggak pasrah, Tuhan, punya agresif untuk berperang, mengalahkan Tuhan segala persoalan, berperang melawan semuanya bersama Tuhan, dan kami pasti yang punya masalah ada jalan keluarnya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.